Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu materi tentang pneumonia, di mana pada tanggal 12 November setiap tahun diperingati Hari Pneumonia Sedunia. Walaupun upload video ini agak terlambat, tapi tidak akan mengurangi esensi daripada materi yang akan saya bawakan, yaitu imunisasi apa saja sih yang bisa melindungi bayi dan anak kita dari kejadian atau penyakit yang namanya pneumonia ini. Nah, seperti biasa sebelum memulai pemaparan saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa nih, klik subscribe-nya, klik juga tanda loncengnya, klik like, dan juga boleh di-share kepada teman-teman yang lain, agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama, agar anak kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit pneumonia ini. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi pneumonia ini merupakan pembunuh nomor 1 pada bayi atau anak-anak di bawah usia 2 tahun. Dan bahkan merupakan 3 besar dari pembunuh atau penyakit karena infeksi pada anak-anak di atas usia 5 tahun. Jadi sebenarnya kejadian ini harusnya bisa ditanggulangi apabila kita tahu apa yang harus kita berikan untuk memproteksi anak kita dari pneumonia ini. Bahkan ada literatur yang mengatakan setiap 35 sampai 40 detik, ada yang mengatakan 39 detik, itu terdapat satu anak yang meninggal karena pneumonia di dunia ini. Bayangkan ya, saya ngomong aja ini sudah berapa menit ini, berarti sudah ada berapa yang meninggal karena pneumonia ini. Nah, ini merupakan hal yang mestinya kita bisa cegah sejak awal. Pneumonia merupakan infeksi yang diakibatkan oleh banyak kuman. Ada setidaknya 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah batuk, ya, batuk. Yang kedua demam, biasanya panasnya ada yang tinggi itu, dan juga ada sesak. Jadi 3 ini, batuk, demam atau panas, dan sesak. Sesaknya ini bisa ditandai dengan napasnya lebih cepat dari biasanya, atau ada yang namanya penggunaan yang otot-otot bantu napas. Jadi dadanya dekok gitu, atau hidungnya mengkis-mengkis dan lain sebagainya. Ini merupakan tanda sesak pada bayi atau anak. Jadi ingat-ingat ya Bu ya, tanda atau gejala dari pneumonia ada 3, 1 batuk, 2 demam, yang ketiga adalah sesak. Apa sih penyebab dari anak pneumonia ini? Itu tergantung dari usianya. Ada usia di bawah 1 bulan, ada 1 sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 5 tahun, dan juga usia anak sekolah. Nah, tetapi biasanya penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, dan juga bisa jamur ya. Ada bermacam-macam. Di samping juga penyebab non-infeksi lainnya, misalnya paparan asap dan juga debu-debu. Nah, sekarang kita perhatikan coba ya, bagaimana sih usaha kita untuk mencegah anak kita terkena pneumonia. Setidaknya ada beberapa hal ya, ada 6 yang harus kita berikan ya. Yang pertama adalah ASI eksklusif ya. Jadi bayi-bayi yang baru lahir itu tentunya usahakan untuk menyusui secara eksklusif 6 bulan. Dan yang berikutnya adalah pemberian gizi yang baik, mulai dari MPASI-nya sampai usia 2 tahun. Setelah itu makan yang bagus dan juga makan yang sehat ya. Yang ketiga adalah jaga higienitas atau kebersihan lingkungan, kebersihan udara, terutama di dalam kamar dan juga di rumah kita. Hindari polusi udara, dan karena ini adalah musim pandemi COVID-19, maka kita harus melakukan namanya protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan juga menghindari yang namanya kerumunan. Dan yang terakhir adalah imunisasi. Nah, imunisasi ini merupakan usaha atau ikhtiar kita untuk memberikan yang namanya kekebalan tubuh secara aktif pada bayi kita, sehingga nanti apabila bayi kita atau anak kita sudah diberikan imunisasi, maka dalam tubuhnya akan timbul yang namanya antibodi untuk memproteksi anak kita dari pneumonia ini ya.
jenis imunisasi atau jenis vaksin apa saja sih yang bisa melindungi bayi kita dari pneumonia ini? Setidaknya ada 6 ya. Yang pertama adalah DPT, difteri, pertusis, dan tetanus, tapi yang utama adalah dari unsur pertusisnya. Pertusis ini bisa melindungi bayi kita dari kejadian yang namanya pneumonia. Yang kedua adalah Haemophilus influenza tipe B. Nah, biasanya kalau yang dulu itu kan terpisah dia, DPT terpisah, HIV terpisah. Nah, sekarang itu sudah satu atau jadi combo ya, entah itu pentavalen atau heksavalen. Kalau yang pentavalen yang sudah disediakan pemerintah itu namanya pentabio. Sudah ada unsur D-nya, P-nya, T-nya, dan juga Haemophilus influenza tipe B-nya. Nah, di sana itu sudah ada 5 dalam 1 ya. Nah, yang berikutnya adalah campak. Campak kalau dulu namanya campak saja, kalau sekarang namanya campak rubella. Nah, campak ini bisa juga mencegah bayi dan anak kita dari pneumonia. Yang berikutnya adalah imunisasi atau vaksin influenza, dan yang berikutnya adalah PCV atau pneumococcal conjugate vaccine atau imunisasi untuk pneumococcus. Dan yang terakhir adalah, nah ini kan vaksin baru ya, COVID-19 atau vaksin COVID. Nah, tentu ini sesuai dengan usianya. Kalau dulu itu untuk dewasa dan sekarang usia 12-18 sudah boleh ya untuk remaja atau anak-anak. Nah, sekarang yang terbaru di atas usia 6 tahun sudah boleh tuh. Nanti mungkin akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, ini merupakan vaksin-vaksin atau imunisasi yang bisa kita berikan pada anak kita untuk mencegah anak pneumonia. Tentu tidak serampangan pemberiannya. Nanti diatur sesuai dengan usianya. Pada saat usia 2 bulan misalnya apa yang boleh diberikan. Misalnya PCV, tentunya juga ada DPT-nya dan HIV-nya dan lain sebagainya. Jadi tentu ini harus sesuai dengan jadwal atau usianya. Nah, bingung caranya? Nah, diskusikan dengan bidan terdekat atau dokter anak terdekat atau dokter anak langganan Anda. Nah, sebelum mengakhirinya, saya tetap ingin memberikan satu pengumuman. Jangan lupa, kami akan mengadakan webinar atau zoominar awam tentang bagaimana nutrisi MPASI yang adekuat pada bayi anak kita, khususnya sampai usianya 2 tahun, yaitu tanggal 28 November, hari Minggu itu ya, jam 9.30 sampai dengan 11.30. Silahkan dilihat pada postingan saya sebelumnya. Di sana saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti, karena acara ini sangat bagus sekali untuk memastikan nutrisi bayi kita, nutrisi anak kita adekuat untuk mendukung tumbuh kembang anaknya. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang imunisasi atau vaksinasi yang bisa mencegah anak dari pneumonia. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!